السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوان والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji asma-asmanya yang maha sempurna, yang maha indah, di mana tentunya kita berharap dengan majelis-majelis semacam ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, keimanan kita juga meningkat, dan zajir atau radhi atau kendali kita dalam hidup ini juga semakin mapan dalam mengendalikan diri sehingga tidak melanggar aturan-aturannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat serta beliau dan seluruh pengikutnya. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita tentang asma Allah Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, di mana kita telah mulai pada pertemuan yang lalu tentang makna dari kedua asma ini. Kemudian kita berhenti atau sampai pada konsep rezeki menurut Islam, di mana poin pertama telah kita selesaikan pula, yaitu tentang perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengenal habis, ya, tidak pernah berkurang, sebagaimana ya dalil-dalil yang sudah juga disebutkan. Kemudian juga pada poin kedua sedikit kita singgung bagaimana pengertian rezeki yang amat luas sebenarnya, bahwasanya yang namanya rezeki itu bukan hanya yang kita makan dan minum atau kita pakai atau kita tempati, tapi jauh lebih luas daripada itu, di mana iman dan takwa itu rezeki. Kemudian pasangan suami atau istri itu rezeki. Kemudian anak yang soleh dan solehah itu rezeki. Kesehatan itu rezeki. Jabatan pangkat itu juga rezeki. Waktu kesempatan itu juga rezeki, ya. Pintar atau tidak itu juga rezeki. Jadi luas sekali pengertian rezeki itu. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang yang hanya mempersempit makna rezeki dengan apa yang masuk ke mulut.
Baik, kalau sudah kita pahami ya, makna luas daripada rizki ini, tentunya tampaklah bahwasanya kesempurnaan al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sebab kita selaku manusia ya, tentunya punya kurang lebih minus plusnya. Ada sebagian orang Allah berikan kelebihan harta, namun Allah kurangi di sisi rezekinya. Di sisi kesehatannya. Allah kasih ya harta yang melimpah, tapi rezeki kesehatannya Allah kurangi. Begitu pula ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tumpah ruahkan juga harta, tapi keturunan Allah haramkan baginya, tidak punya keturunan. Ada pula ya, banyak sekali, namun juga tidak kurang bahwasanya kita jumpai mereka yang semuanya serba sedang, serba menengah dari segala sisinya, dan itu sekali lagi bagian dari keadilan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya. Tidak bisa kita protes, tidak bisa kita protes ataupun siapapun yang memprotesnya. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga tentang tempat kendali dan kontrol rezeki itu di mana? Di langit. Remote-nya di mana? Di langit. Ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah terdapat sebab-sebab rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Apa ini maksudnya yang dijanjikan untuk kalian? Jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, tempatnya di langit ya. Jadi ya, kalau sudah di langit, penduduk bumi bisa menjangkau tidak? Maka tenanglah bahwasanya rezeki kita tidak akan direcoki tidak akan rampas oleh siapapun, karena kendalinya sekali lagi di mana? Di langit. Tapi siapa dari kita yang tertancap keyakinan itu? Maklumatnya ada sudah ya, pengetahuannya tentang ini. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Hafal ayatnya, bahkan mungkin dengan yang lainnya, dengan bacaan qiraah tajwidnya ya. Akan tetapi siapa dari kita? Itu pertanyaannya. Siapa dari kita yang dalam kesehariannya itu terinstal ayat ini dalam otak maupun dalam hati kita? Kecuali yang dirahmati Allah, jarang ya. Semoga kita yang hadir di sini termasuk yang jarang itu. Amin. Maka dari itu, ketika rizki itu berada kontrolnya di langit, Allah sendiri berarti yang mengontrolnya. Kemudian kalau tanpa kontrol yang namanya rizki itu tentu akan meluap dan jadi tak berharga serta sia-sia. Maksudnya gimana? Coba lihat, kita lihat dalam fakta. Ketika Jumatan misalnya ada pembagian nasi bungkus ya di Jumatan di banyak masjid. Itu momen pekanan. Itu saja banyak yang terbuang ya, dimakan separuh dan lain-lain. Jadi apa? Meluap, tak berharga dan sia-sia. Di bulan Ramadan bagaimana juga ya, rezeki itu melimpah, tapi kemudian ya disia-siakan oleh sebagian.
Lalu bagaimana kalau kesehariannya dilimpahkan atau diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? La baghaw. Makanya Allah katakan walau basatallahu rizqa ala ibadih. Ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Ya. La baghaw fil ard, kata Allah. La baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Di sini, dan sekiranya Allah melapangkan rizki terhadap hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Maksudnya tidak menghargai rizki itu, tidak akan kurang penghargaannya terhadap rizki itu. Walakin, kata Allah, yunazzil biqadarin ma yasha. Allah turunkan rizki itu dengan ukuran yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Yang kekurangan tentu akan berpikir ketika mendapatkan kelebihan. Tapi kalau semuanya lebih, tidak ingat kepada yang kekurangan, tidak ingat kepada saudaranya, tidak ada berbagi. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Makanya Allah katakan di sini, sesungguhnya Allah bi'ibadihi khabir, tahu wataknya manusia ini. Watak kita itu Allah tahu. Basir, dan maha melihat tingkahnya kita juga Allah tahu, hafal sudah. Kita sama anak kita misalnya bagaimana? Tahu dan hafal karakter wataknya satu persatu, setiap hari kumpul. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Kan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengontrol dan mengendalikan rizki ya dari langit. Begitu pula kita lihat ya bagaimana di sini contoh-contoh atau fakta-fakta yang ada di lapangan tentang rizki ini. Kemudian yang keempat, silakan baca sendiri. Carilah ya pahala negeri akhirat, tetapi jangan kalian lupakan bagian nasib kalian di dunia dengan berusaha. Banyak dari kita ya begitu ya, buka mata di pagi hari, yang dipikirkan adalah tentang rezeki. Apa yang dimakan hari ini ya, siang sarapan siang dan malamnya. Taib. Lalu ar-raziknya, pemberi rezekinya. Salat subuh hanya sekedar ritual ya. Tidak sedikit dari kita yang demikian ya. Yang diingat rezekinya bukan yang ngatur, bukan yang ngasih rezekinya. Ar-razik dan ar-razzaqnya itu yang kurang terpikirkan. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita menjemput rezekinya, Allah suruh kita berlari atau suruh kita bersalto? La. Surah Jum'ah, di akhir surah Al-Jumu'ah, Allah mengatakan apa? Fantashiru. Ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au. Kepada apa dulu? Kepada zikir kepada Allah, mengingat Allah, yaitu salat Jumatnya duluan. Wadharul bai', dan tinggalkan perdagangan, padahal di situ sebab rezeki ya, padahal di situ sebab rezeki, tapi Allah perintahkan wadharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik jika kalian tahu. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Allah perintahkan fantashiru. Ketika sudah selesai kewajibanmu kepada Allah, maka bertebaranlah di muka bumi. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian di akhir ayat Allah katakan wallahu khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki.
Jadi di sini ya kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang memberikan dan mengatur rezeki kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kepandaian kita, ya. Allah hanya ingin melihat dari kita, upaya kita. Ya. Bazlul asbab itu wajib, mengupayakan, berusaha maksimal itu wajib. Akan tetapi seperti yang saya katakan di sini, berusaha itu ya diiringi dengan doa. Hati menengadah ke langit, kaki berjalan di bumi. Itu hati menengadah ke langit, sekali lagi dengan tawakal, dengan berusaha, sedangkan kaki berjalan di muka bumi dengan berusaha. Nah, buktinya, salah satu buktinya di sini, ingatlah kita terhadap kisah kejadian Maryam alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada beliau. Apakah kemudian turun dari langit manna wassalwa seperti Bani Israel? Itu sudah sebagai contoh Allah Subhanahu. Tapi Allah ingin menunjukkan ya pelajaran lain kepada kita. Maryam alaihissalam ya dengan penderitaannya, beban mentalnya, ya hamil tanpa suami sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukjizat bagi Nabi Isa, sehingga pergi jauh dari kampungnya, ya. Kemudian melahirkan sendiri. Ya, kalau ibu-ibu mungkin tahu, sudah yang punya anak tahu rasanya sakitnya melahirkan. Kalau bapak-bapak hanya kepalanya yang cekot-cekot memikirkan, ya, tayyib. Tetapi apa yang Allah perintahkan ketika Maryam butuh nutrisi, butuh makan setelah perjuangan melahirkan, tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya kurma. Allah katakan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Allah perintahkan goyanglah yang namanya pohon kurma itu, niscaya berjatuhan buahnya. Siapa yang jagoan di sini? Ada yang bisa menggoyang pohon kelapa? Hatta ototnya kayak apa? Hatta. Terus ini perempuan baru melahirkan, Allah suruh wahuzzi, yaitu goncangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian ya memerintahkan Maryam untuk ini kemudian sampai Maryam bisa mempraktekkannya. Tidak. Allah hanya ingin melihat usaha Maryam. Allah hanya ingin melihat usaha Maryam dengan ya tentunya bersusah payah mendekati pohon kurma tersebut. Begitu menyentuh pohonnya, Allah Subhanahu wa taala jatuhkan. Allah sudah melihat usahanya. Subhanallah. Sekali lagi kalau kita pahami secara ya harfiah atau dangkal, kebayang bagaimana atau mukjizat, tidak. Sekali lagi di sini Allah memberikan pelajaran bagaimana Allah melihat usaha hamba, kemudian Allah sampaikan hajatnya di situ. Kemudian Allah sampaikan hajatnya. Berapa banyak dari kita juga yang mengalami hal ini? Kalau hitung-hitungan tidak sampai. Ya, misalnya orang mau ke haji, ya banyak pelajaran dari situ kita. Kalau hitung-hitungan tidak sampai, tapi subhanallah Allah kasihkan, Allah mudahkan, Allah berikan rezekinya, dan memang tertulis sebelum ya diciptakannya dirinya ribuan tahun ketika Ibrahim memanggil ya manusia untuk berhaji. Berarti di mana dalam keterangan ayat tersebut para mufassir menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang pun
yang dituliskan baginya untuk berhaji sampai hari kiamat kecuali akan berangkat haji. Nah, baik. Kemudian yang kelima, rezeki itu sudah maktub atau tertulis, ditentukan, tidak akan tertukar. Sudah sempat mungkin saya singgung di sini bahwasanya pendistribusian ya, pengaturan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan nyasar seperti paket atau seperti Google Map ya. Google Map berapa kali kita dibuat nyasar ya, rezeki itu tidak demikian, karena datang dari Allah Subhanahu wa taala, jitu tepat ya, ketika Allah kirimkan. Allah menyatakan pada surah Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Allah. Nahnu di sini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Allah, fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Rabb kalian, Rabb kamu ya. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka di dunia. Di sini Allah nyatakan bukan ana qasamtu ar-rizqa bainahum, tapi Allah nyatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami, maksudnya di sini ada pihak ya, juga ada upaya dari makhluk tersebut ya. Juga ada petugasnya, malaikatnya yang Allah utus di sini. Makanya syirakah, makanya Allah katakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, berarti Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan makhluk-makhluknya, bala tentaranya dalam pembagian itu. Juga si makhluk itu sendiri juga berperan aktif seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya hatinya ya terikat ke langit dengan tawakal, dengan berdoa, sedangkan kakinya berjalan di muka bumi. Dan di sini Allah jelaskan pula wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ya. Kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Tidak sama, satu kandung ya, bahkan kembar sekalipun saat bareng dalam perut juga tidak sama rezekinya. Satu kota tidak sama rezekinya, karena ini pembagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pembagiannya dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar ya sebagian dari mereka memanfaatkan sebagian yang lain ya. Kalau semuanya kaya, semuanya mau jadi bos, semuanya mau berkuasa, lantas siapa yang membersihkan jalan, siapa yang ya, jadi pasukan kuning, siapa yang bedal becak ya, siapa yang ngojek? Tidak mau, semua mau jadi bos. Maka sunnatullah ya mengharuskan itu pembagian ya. Ada yang Allah kasih lebih, Allah kasih pas-pasan cukup, Allah kasih kurang. Di situ kemudian terjadi ya hubungan ya, kontak ya, sehingga masing-masing memanfaatkan. Yang kurang mempersembahkan jasanya, antar jemput misalnya, sedangkan yang lebih memberikan kelebihannya berupa bayaran, dan begitu seterusnya.
wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sedang rahmat Rabb kita Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, karena rahmat Allah mencakup segala sesuatu tentunya. Dan kalau kita renungkan juga sejak kecil bagaimana tentang rezeki ini, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hal ini. Ini saya pinjam ibaratnya Ibnul Qayyim rahimahullah, bagaimana seorang janin, satu janin di perut ibunya, ya kan? Semua manusia ketika lahir, apa yang terjadi? Menangis atau tertawa? Ada yang tertawa? Menangis. Apa hikmahnya? Kenapa gerangan? Ada yang bertanya enggak? Ada yang berpikir enggak? Kenapa dia menangis? Kenapa semua bayi itu menangis? Nah, merasa rezekinya diputus. Merasa rezekinya diputus. Makanya enak-enak di perut, ya, tidur. Kemudian kenyang, tahu-tahu diputus, ya kan? Nangis, makanya nangis. Dan itu sebenarnya dalam tanda kutip bentuk suudzon kepada Allah. Kemudian Allah ganti. Tadinya cuma satu kerannya kan? Apa itu? Tali pusar, ya kan? Satu kerannya. Kemudian Allah ganti dengan dua keran, kanan kiri. Subhanallah. Allah ganti dengan dua keran, kanan kiri. Lebih baik lagi, warnanya lebih enak dipandang mata. Putih, ya kan? Susu. Sedangkan yang di perut darah, ya kan? Kemudian setelah itu juga ketika genap 2 tahun, kalau memenuhi hak bayi, genap 2 tahun atau 30 bulan, apa yang terjadi? Kembali menangis. Balita itu tidak enak tidur, ya apa ya? Yang punya anak pasti tahu. Mau menyapih itu anaknya sakit, ya kan? Itu juga manusiawi, artinya bentuk suudzon seorang manusia kepada Allah. Padahal setelah itu Allah juga gantikan dengan rezeki yang lebih. 4 sehat, 5 sempurna. Tahunya tadinya cuma susu, cucu. Kemudian Allah ganti dengan apa? 4 sehat, 5 sempurna. Subhanallah. Tidakkah diantara kita kemudian timbul atau tergerak hatinya dengan mengucapkan ya subhanallah dan alhamdulillah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, kepada kita. Maka dari itu pula, dari situ kita mengambil pelajaran, hendaknya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan watak anak kecil jangan kita bawa sampai dewasa, sampai ubanan. Jangan, ya. Baik. Kemudian poin yang ke-6, rezeki didapat bukan karena kepintaran semata, ya. Kepintaran hanyalah bagian dari sebab atau sarana dari sekian banyak sarana, ya. Makanya salah seorang ahli hikmah, penyair di masa Abbasiyah menyatakan di sini, walau kanatil arzaqu tajri 'alal hija, halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. Andai yang namanya rezeki itu pakai akal-akalan, bergantung kepada akal, tentu binasalah binatang karena tidak punya akal. Ada binatang yang punya akal, bisa tanda tangan, misalnya tulis baca, tidak ada. Tapi yang mangan, yang hidup, beranak pinak, subhanallah.
di sini. Jadi bukan pinter-pinteran. Antum tahu Ar-Rajihi, Sulaiman Ar-Rajihi, hafizahullah. Ya, pemilik bank ya, bisa dikatakan terbesar di Saudi Arabia. Itu lulusan SD, Pak. Pegawainya profesor yang sudah S4. Sedangkan bosnya SD, S1. S1 ya. S plus D ya. Nah. Baik, kalau mau ngomong pinter-pinteran, itu bukti di depan mata kita. Dan alhamdulillah saya berapa kali berjabat tangan dengan beliau. Karena beliau sangat tawadhu sekali ya. Di setiap kota di Saudi Arabia itu ada Masjid Ar-Rajihi. Di antara kebaikan beliau, hafizahullah. Nah, jadi sekali lagi ini mementahkan dan mematahkan orang yang sok pintar sehingga kemudian merasa rezekinya akan lebih. Dan kalau kita lihat juga ya, pada kenyataannya, terutama berdasarkan penelitian ini, terutama di negeri-negeri berkembang, ya termasuk Indonesia, negeri ketiga, ya, justru yang tidak pintar di kelas itu yang ngatur yang pintar. Iya Pak ya? Iya, yang tak ngerti itu yang pintar berarti. Iya, saya melihat sendiri dari SD sampai SMA sampai saya lihat justru yang tidak pintar itu nanti yang ngatur yang pintar. Bikin sekolah, ya kan? Bikin sekolah. Siapa? Pedagang, pengusaha, orang sukses, banyak fulusnya. Kemudian merekrut pegawai, IP-nya harus 4, ini segala macam. Padahal IP-nya sendiri mungkin 2, tapi pintar dagangnya. Diaturlah orang-orang yang pintar itu. Nah, jadi sekali lagi pintar bukan ukuran ya tentang rezeki menjadi jatahnya. Nah, Qarun itu juga orang yang pintar, soleh dan pintar awalnya. Makanya ulama mengatakan al-ibrah bil khawatim. Yang menjadi catatan itu akhir kehidupan manusia, bukan awalnya. Akhirnya kamu bagaimana? Moodnya itu kapan? Akhirnya itu. Kalau sekarangnya rajin ke masjid, apa alhamdulillah, tanda kebaikan. Saya bukan menilai tanda kebaikan. Akan tetapi jangan GR dengan amalannya sekali lagi. Akhirnya kita tidak tahu masing-masing dari kita ini. Ya, nasallallahu husnul khatimah. Makanya Qarun tadinya adalah orang yang soleh. Sebagaimana juga banyak atau ada di masa Rasulullah, Tha'labah misalnya, ya. Tapi itulah fitnah dunia, fitnahnya harta, fitnahnya fulus. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada Qarun, bahkan dikatakan Qarun itu adalah juga mendukung dakwahnya Nabi Musa bersama beliau alaihi salam, Harun dan seterusnya. Bahkan juga qari Taurat. Ketika membaca Taurat itu burung yang terbang seakan berhenti mendengarkan bacaan Qarun. Kalau Nabi Daud tentunya ketika membaca Zabur demikian dikatakan, burung yang terbang sampai hinggap di pohon untuk mendengarkan Nabi Daud membaca Zabur. Qarun ini mirip-mirip dengan Daud alaihissalam ya, ketika membaca Taurat. Tapi bagaimana Allah balikkan hatinya, kemudian dia GR ya dengan apa yang dia punya. Dikatakan juga ya, meskipun bagian dari Israiliyat, di antara kepintaran Qarun ini juga ahli kimia, mengubah yang namanya pasir itu menjadi emas, atau bahkan di riwayat lain disebutkan besi menjadi emas. Ada yang sekolah kimia di sini bisa ngerubah. Sampai di situ Qarun keilmuannya. Makanya ketika dia keluar
menghadap kaumnya bersama Fir'aun, tapi kemudian softnya qala innama utituhu ala ilmin indi, kata dia, sesungguhnya ya aku diberi harta ini, kekuasaan perangkat dunia semuanya ini semata-mata karena ilmu yang aku punya. Nah, ini celakanya Qarun di sini. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a, kata Allah. Wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun, al-ayah. Maka dari itu jangan sampai kita berbangga-bangga dengan apa yang kita punya, ya, dengan ilmu yang kita punya, kelebihan yang kita punya, ya, termasuk harta yang kita punya. Kalau sudah Allah berkehendak, ya, dicabut, Allahu Akbar. Harta yang katanya tidak habis untuk 7 turunan, 7 menit selesai, Pak, atau 7 detik loh, ya. Makanya Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ard, tak tanggung-tanggung. Maka kemudian aku hempaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tarik yang namanya bumi itu, ya, dia, ya, dan rumahnya. Tak main-main ini, akhdha azizim muqtadir, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yumhil wala yuhmil. Hati-hati, bedanya hanya hak dan mim ini. Yumhil, ngasih tempo. Ya, kalau sekarang tidak tobat barangkali kasih waktu besok sampai lusa. Tapi bukan berarti Allah lalai. Hati-hati kalau sudah Allah tarik, ya, tak ada yang bisa menyetop. Allahul musta'an. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Nah, pertanyaannya insyaallah pada pertemuan mendatang dijawab insyaallah. Waktu juga yang batasi kita. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.